Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di Sony Ismail Channel, dan tetap dengan channel yang mengedukasi tentang seputar dunia trading forex, dan akan saya bagikan tips-tips tentang trading forex dan analisa-analisa sinar harian untuk forex dan gold. Kali ini ya saya ingin membagikan tips buat kalian ya, yang mana melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sudah sampai di chapter selanjutnya ya, yang kemarin kita membahas tentang support dan resisten ya. Bagi yang belum mempelajari tentang bagaimana cara belajar trading dari awal, bisa kalian simak video yang pertama di sini. Kalian simak dulu ya, jadi supaya nanti bisa berurutan untuk mempelajari materinya, karena memang video ini memang saya khususkan buat newbie, buat pemula yang memang ingin belajar forex benar-benar dari nol dan dari awal ya. Jadi saya jabarkan satu persatu dari tiap video, dan setiap hari nanti insya Allah, jika kalau tidak ada halangan ya, saya akan bagikan secara berurutan supaya materinya tidak melompat-lompat nantinya ya. Sekarang kita masuk di chapter selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang support dan resisten ya, yang mana yang kemarin kita bahas adalah tentang klasik support dan resisten dan pengertiannya ya. Kali ini kita akan membahas tentang dynamic support dan resisten. Apa itu dynamic support dan resisten ya? Dynamic support dan resisten itu pada dasarnya sama dengan support dan resisten yang klasik ya. Namun untuk dynamic support dan resisten ini support dan resisten yang terus mengikuti pergerakan harga, kemana harga itu akan bergerak ya. Beda dengan support dan resisten yang klasik ya, dia tidak bergerak dan tetap di situ untuk posisinya. Katakanlah di sini ya, di sini untuk resisten, di sini ya, kita tahu di sini resisten, di sini area support ya, di sini juga area support ya. Jadi posisinya untuk support dan resisten klasik dia tidak berubah posisinya ya. Beda dengan yang dynamic support dan resisten itu cenderung dinamis dan mengikuti arah pergerakan harga. Nah, di sini yang saya pakai untuk dynamic support dan resisten adalah EMA, di mana EMA ini saya gabungkan antara kombinasinya dari EMA 34 dan 89 ya. Dan yang mana EMA 34 dan 89 ini merupakan rasio-rasio Fibonacci ya, yang memang sudah saya observasi sebelumnya dan memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi ya. Kenapa di sini saya pakai? Bagaimana cara mengaplikasikan dan cara penggunaannya? Mari akan kita aplikasikan dulu ya. Kita menggunakan EMA dulu, Exponential Moving Average ya. Bagi kalian yang masih awam ya, EMA itu adalah jenis indikator following the trend ya, yang mana banyak sekali trader pemula yang menggunakan indikator yang simple ini ya, karena memang cukup mudah penggunaannya. Di sini akan saya jabarkan bagaimana cara menggunakan EMA dengan lebih sederhana dan mudah, dan menjadikannya sebagai support dan resisten yang selalu mengikuti arah harga. Sekarang kita keluarkan support dan resistennya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita keluarkan support dan resisten yang kecil dulu ya, yaitu di rasio 34. Sebentar, akan kita keluarkan dulu ya. Kita tekan tombol tengah pada bagian layar, terus kita masuk ke logo F ini, kita masuk ke logo F sini ya. Kita masuk, nah kita klik lagi di sini. Ada dua pilihan, kita pilih yang cat utama, kita klik tanda plus. Nah, setelah itu kita cari moving average di sini. Letaknya di sini. Kita klik moving average-nya.
Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Untuk periode ini kita ganti dulu menjadi 34. Terus pergeseran kosong. Terus ya untuk metode kita pakai eksponensial karena memang EMA ya, EMA exponential moving average. Kita klik di sini. Sebentar, ini eksponensial kita pilih yang ini ya. Kita pilih eksponensial. Nah, setelah itu kita aplikasikan untuk close ya. Untuk gaya style kita pilih pixel yang kecil saja supaya tidak mengganggu cat, supaya lebih mudah untuk menganalisanya. Kita pakai 1 pixel. Untuk warna bisa kalian sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan kalian pakai warna apa. Di sini saya memakai warna merah untuk yang 34. Jadi setelah itu kalian klik tombol selesai yang berada di bagian atas ini ya, kalian klik saja. Setelah itu muncul ya, setelah itu muncul moving average-nya di sini. Nah, setelah muncul moving average yang 34, kalian input juga untuk moving average yang 89. Langkah-langkahnya juga sama seperti tadi ya. Langkah-langkahnya juga sama. Saya input sama semua ya. Untuk warna saya rubah sekarang supaya lebih mudah untuk membedakan. Karena tadi kita pakai warna merah, sekarang kita coba pakai warna yang biru ya. Terus kalian klik tombol selesai di bagian atas. Nah, voila ya, sudah terpasang ya. Untuk exponential moving average atau EMA yang kita gunakan sebagai dynamic support dan resistance sudah terpasang ya. Terus bagaimana cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya cukup mudah. Karena dia sebagai support dan resistance, berarti dia tugasnya untuk menahan harga ya. Selama garis EMA tidak tertembus oleh harga, maka tren masih valid. Di sini bisa kita lihat ya, di pair USD Jepang Yen. Di sini dalam kondisi dia trennya naik cukup drastis ya. Kita bisa lihat di sini ya. Posisi harga di sini kecenderungannya ya, selama EMA 34 tidak berhasil tembus, maka trennya masih valid untuk naik. Bisa kalian lihat ini, dia untuk harganya terus bermain di atas EMA ya. Naik terus, bermain di atas EMA terus seperti ini ya, sampai berada di titik jenuh. Dia di sini ada konsolidasi dan harga berhasil menembus EMA. Jika resisten exponential moving average yang bertindak sebagai support dia berhasil tembus ya, seperti ini kondisinya ya, maka tren yang awalnya tadi bullish di sini ya, berarti sudah berubah menjadi, sudah tidak valid ya, ini ya bullish ya, sudah berubah menjadi tren bearish ya. Ini ditandai dengan terpotongnya moving average ya oleh harga. Di area sini moving average-nya sudah terpotong di area sini, bisa kalian lihat. Dan di situ ya, dan di sini ada tanda-tanda membalikan arah, yaitu EMA yang kecil, yaitu EMA 34 tadi memotong EMA yang besar, EMA 89. Di sini perpotongan EMA ini merupakan indikasi terjadinya reversal ya. Berarti sinyal yang tadi awalnya bullish di sini sudah tidak valid dan berubah menjadi bearish ya. Jadi nanti kemungkinan jika harga seperti ini, kemungkinan nanti forecastnya dia akan berhenti di sini terus akan naik ya. Naiknya akan menuju EMA di sini. Kemungkinan nanti EMA-nya nanti di sini. Nah, dia setelah menyentuh EMA di sini, harga langsung drop lagi untuk meneruskan tren turunnya. Ya, jadi terus seperti itu. Ya, cara penggunaannya cukup mudah. Selama
dalam kondisi bullish ya, berarti posisinya EMA tersebut menjadi support ya. Berarti posisi EMA-nya berada di bawah dan harganya berada di atas. Begitu juga sebaliknya, dalam kondisi bearish berarti posisinya sebagai resisten ya. Selama support dan resisten tersebut belum berhasil ditembus, maka tren masih valid untuk melanjutkan trennya, baik itu bullish maupun bearish ya. Mungkin itu sedikit penjelasan singkat saya tentang dynamic support dan resisten ya. Nanti mungkin saya bahas tentang bagaimana cara menggunakan harmonic support dan resisten ya. Jadi supaya kalian lebih memahami jenis-jenis dari support dan resisten, supaya nanti masuk market bisa lebih siap dengan menggunakan analisa teknikal yang lebih matang tentunya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.